Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Syahrani NIM 193101041 dari kelas Administrasi Bisnis 3D Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan fungsi data validation whole number, text length, date, time, dan list dalam Microsoft Excel untuk memenuhi UTS Pengolah data 2. Cus, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini saya akan memberitahu bagaimana tutorial menggunakan fungsi data validation, whole number, text length, date, time, dan juga list. Di sini saya membuat tabel daftar kegiatan keseharian anak-anak desa Mobile Legends. Nah, di sini yang pertama, saya akan menggunakan fungsi data validasi whole number. Apakah kalian tahu apa sih data validation whole number itu? Data validation whole number itu yaitu data validasi yang digunakan untuk mengisi data jenis angka saja. Di sini contohnya saya membuat tabel usia. Saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan data validasi ini. Sekarang kita blok dulu tabel usia ini, habis itu kita masuk ke data validation ini ya. Setelah itu kita ke settingnya ini allow-nya kita isi ke whole number, dan datanya ini kita isi between, maksudnya between adalah di antara, dan di sini saya masukkan minimumnya 8 dan maksimumnya angka 17. Jadi di luar angka 8 sampai 17 ini Anda tidak bisa memasukkan angka tersebut ya, dan nanti akan munculkan notifikasi error seperti ini. Sini kan saya sudah mengisi angka 8 sampai 17. Ini tidak ada notifikasi error kan. Semisal kita di sini mengisi angka 7. Nah, ini tidak bisa. Akan muncul notifikasi error seperti ini. Jadi, di luar angka antara angka 8 sampai 17 itu, jika kita isi di kolom usia ini akan memunculkan notifikasi error seperti ini. Karena tidak termasuk ya. Karena di sini panduannya hanya antara angka 8 sampai 17. Dan yang kedua yaitu sini saya akan menjelaskan data validation text length. Apa yang dimaksud data validation text length itu? Data validation text length itu data validasi yang digunakan untuk mengisi data teks dengan batasan jumlah karakter atau karakter, huruf, atau angka. Jadi, dalam data validation text length ini ditentukan melalui berapa jumlah karakternya. Di sini saya membuat dua tabel. Yang pertama ini jenis kelamin ini saya menggunakan data validation text length yang huruf, dan tanggal lahir ini saya menggunakan data validation text length yang angka. Bagaimana caranya? Begini ya. Pertama kita blok tabel jenis kelamin ini, habis itu kita masuk ke data validation. Setelah itu ke setting ini allow-nya kita masukkan yang mana tadi, text length ya. Terus abis itu datanya equal to. Apa yang dimaksud equal to? Equal to itu sama dengan, atau biasa lebih rincinya, lebih enaknya itu dibilangnya hanya ya, daripada sama dengan satu karakter. Lebih baik hanya satu karakter. Jika lebih dari satu karakter ini kita tidak bisa menginput dalam tabel ini. Nah, di sini saya akan membuat jenis kelamin ini kan. Nah, jenis kelamin ini kan saya isi hanya singkatan, jadi saya membuatnya hanya satu karakter. Jika semisal lebih dari karakter akan munculkan notifikasi error seperti ini. Sekarang kita beritahu ya. Ini hanya satu karakter. Semisal kita isinya tidak P pun, semisal kita A gitu, B itu masih bisa. Tapi kalau semisal kita mengisinya jumlah dua karakter, semisal LP gitu, tidak bisa, akan munculkan notifikasi error seperti ini. Yang selanjutnya di sini saya masih menjelaskan tutorial menggunakan data validation text length yang angka. Di sini saya membuat tabel tanggal lahir. Nah, habis itu caranya adalah kita blok tabel tanggal lahir ini. Sebentar, kita blok tabel tanggal lahir ini, habis itu kita masuk ke data validation.
Habis ke data validation itu kita masuk ke setting. Nah, allow-nya ini masih text length karena kita di sini masih menjelaskan text length yang angka. Dan datanya itu kita ambil less than. Maksudnya less than adalah di sini kita bisa lihat dari panduan tanggal lahir. Less than tersebut maksudnya adalah kurang dari 10 karakter. Semisal kita mengisi lebih dari 10 karakter, itu akan munculkan notifikasi error seperti ini. Jadi ini hanya bisa diisi kurang dari 10 karakter atau 10 karakter tersebut bisa. Yang penting jangan lebih dari 10 karakter ya. Dan di sini kita input message-nya, yaitu title-nya kita tulis ini dan input message-nya ini ya. Nah, title dan input message-nya ini adalah sebagai keterangan dalam kolom ini. Misal kita klik kolom inilah ada keterangannya di sini gitu ya. Dan sini kita akan mempraktekannya. Nah, habis itu ini kan kita mengisinya kan 10 karakter kan. Jadi ini masih bisa. Jika kita isi 11 karakter, sebenarnya tambah 1 ya. Itu tidak bisa, akan memunculkan notifikasi error seperti ini. Jadi di sini hanya bisa diisi kurang dari 10 karakter atau 10 karakter tersebut. Jika lebih tidak bisa, karena ini udah aturannya, panduannya dari tabel ini ya. Dan yang selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan data validation date. Nah, apa sih data validation date itu? Data validation date itu data validasi yang digunakan untuk mengisi data tanggal dengan batasan rentang waktu. Di sini saya membuat tanggal masuk les. Ya, gini caranya. Pertama kita blok dulu tabelnya, habis itu kita masuk ke data validation. Habis itu kita masuk ke setting. Settingnya ini allow-nya kita isi date dan dan datanya ini kita di sini saya memberinya not between. Maksudnya not between adalah tidak di antara. Di sini kan, di sini saya membuatnya panduan tanggal masuknya adalah tidak di antara tanggal 11 bulan 11 2020 sampai 30 bulan 11 2020. Jadi, semisal kita isi di antara tanggal tersebut, kita tidak bisa. Nanti akan muncul notifikasi error seperti ini. Dan di sini saya mengisi input message-nya seperti ini ya. Di situ kita masuk ke tutorialnya. Nah, ini kan tidak di antara tanggal 11 sampai tanggal 30. Bagaimana? Coba kita isi di antara tanggal tersebut ya. Misal kita isi di sini tanggal 11. Tanggal 11. Tidak bisa karena di sini tanggal 11 itu antara tanggal 11 ini. Jadi tidak bisa. Ini tanggal 11 kan termasuk kan. Jadi tidak bisa. Jadi kita bisanya mengisi itu tidak di antara tanggal yang sudah disebutkan di panduan tanggal masuk les ini ya. Begitu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data validation time. Apa sih yang dimaksud data validation time itu? Data validation time adalah data validasi yang digunakan untuk mengisi data waktu atau jam dengan batasan rentang waktu. Di sini ya. Di sini saya membuat tabel jam mengaji. Sekarang kita blok tabel tersebut, terus habis itu masuk ke data validation. Nah, habis itu kita masuk ke setting. Di sini allow-nya kita setting time kan, dan datanya itu greater than. Apa sih yang dimaksud greater than? Itu greater than itu maksudnya lebih dari. Nah, di sini saya membuat jam mengaji ini, panduan jam mengaji ini lebih dari jam 14.30. Maksudnya adalah jika kita mengisi di 14.30 atau kurang dari 14.30 tersebut, nanti akan munculkan notifikasi error seperti ini karena tidak termasuk dalam panduan tabel ini ya. Saya membuat input message-nya seperti ini. Oke, habis itu oke ya. Dan di sini kan saya membuat jam itu lebih dari 14.30. Nah, semisal di sini saya membuat 14.30 ya, semisal pas 14.30 itu apakah bisa? Tidak bisa. Soalnya di sini ketentuannya adalah lebih dari jam 14.30. Jadi hanya bisanya lebih dari 14.30 ya. Semisal kita buat kurang, kalau semisal kurang ya 29 gitu.
ya tetap gak bisa, karena ini kan malah kurang dari, di sini kan ketentuannya lebih dari. Jadi di sini kita bisanya mengisi lebih dari 1430. Jadi mulainya itu 1431 itu bisa. Dan yang terakhir adalah di sini saya akan menjelaskan data validation list. Apa yang dimaksud data validation list itu? Data validation list ini maksudnya adalah data validasi yang digunakan untuk mengisi data list yang sudah dibuat sebelumnya. Kan di sini saya kan sudah membuat tabel data validation list ini ya, data acuannya. Nah, di sini dari membaca sampai sepak bola ini, saya membuat data validation dengan sistem acuan tabel. Maksudnya data yang ada di tabel ini mengacu pada data yang ada di tabel samping ini ya. Jadi pertama kita blok dulu, kita masuk ke data validation. Habis itu ke setting. Nah, allow-nya gini kita kan lagi data validation list ini menjelaskan, jadi kita klik yang data list ini, allow-nya ini kita pilih yang list ya. Terus habis itu jika data validation list ini tidak ada data semisal kayak between, not between yang kayak sebelumnya, memang ini sudah aturannya begini ya. Dan source-nya kita kan mengacu pada tabel yang di samping ini, jadi kita akan klik yang ini ya. Habis itu kita blok ini semuanya, kita blok. Habis itu kita klik ini lagi, habis itu kita klik oke. Nah, di sini kan sudah bisa dilihat listnya. Ini sama seperti data acuan yang di samping, karena kita memang mengacu pada data tabel di samping ini ya. Dan yang selanjutnya untuk nomor 6 sampai 10 berarti mulai dari layang-layang sampai membaca ini ya. Ini saya menggunakan dengan sistem acuan langsung. Maksudnya sistem acuan langsung itu adalah kita masuk ke data validation ini ya. Maksudnya itu kita mengisi data ini di sini dengan cara manual, tidak seperti yang kayak di blok yang tadi ya. Jadi di sini kita allow-nya kita tetap isi list karena ini masih di data validation list ya. Nah, habis itu kita di sini mengisi dengan cara manual, dan di sini saya akan beritahu setiap PC, setiap laptop orang itu berbeda, dan Microsoft Excel-nya juga berbeda. Dan di sini kalau Microsoft Excel saya itu bisanya pakai tanda titik koma ya. Nah, semisal ini saya pakai tanda koma ya, dan kita oke. Nanti bisa dilihat. Nah, di sini jadinya malah ke samping, bukan jadi list ke bawah. Jadi ini harusnya 5, jadi di sini 4. Jadi ini tidak bisa ya. Kalau di punya saya itu sistemnya Excel-nya itu titik koma, tergantung dari Excel-nya masing-masing. Ada yang koma, ada yang titik koma gitu ya. Ini oke, kita oke ya. Nah, di sini kan tadi saya membuatnya datanya saya balik dari layang-layang sampai ke renang. Ya, layang-layang renang sampai ke membaca deh. Membaca kan? Gitu ya, sampai ke membaca. Sebentar. Jadi nggak jadi. Sampai yang ke membaca ini kan, Jadi ini otomatis tetap diisinya itu terbalik seperti ini ya. Karena saya membuatnya tadi saya balik biar untuk bisa membedakan yang dengan sistem acuan tabel dan sistem langsung ini begitu. Jadi yang 1 sampai 5 ini saya membuat sistem acuan tabel. Mana nih? Itu acuan tabel. Yang 6 sampai 10 ini saya membuat dengan sistem langsung. Sistem langsung maksudnya ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ya, begitulah tutorial mengenai menggunakan fungsi data validation dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.